Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini ya. Bagaimana keadaan situasi karmik ya saat ini ya. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini. Oke, di sini ya ini bersifat general reading dan bersifat timeless reading ya. Tidak ada batasan waktu untuk menonton video ini ya. Oke, di sini saya akan coba lihat ya. Saya akan shuffle dulu kartunya ya untuk situasi karmik. Oke, kita lihat ya. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini ya. Fokuskan kepada karmik ya, yang kamu tahu ya, karmik yang kamu tuju. Bagaimana keadaan karmik dan situasinya saat ini. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram Orenda Crystals ya. Untuk pemesanan dan pembelian kristal silahkan follow. Instagramnya ada di description box, silahkan dicek ya. Orenda Crystal Instagramnya. Oke, untuk pembelian dan pemesanan ya, pembelian kristal ya. Oke. Karmik, keadaan dan situasinya saat ini. Fokus kepada karmik yang kamu tuju. Ada Seven of Pentacles. Di sini karmik sepertinya sedang beristirahat ya dari finansial. Ace of Pentacles. Oh ya. Jadi di sini keuangan karmik sedang teristirahatkan atau seperti belum ada pemasukan ya di sini. Ada yang karmik tunggu-tunggu di dalam soal finansial di sini ya. Dan karmik memulai suatu usaha ya untuk bisa mendapatkan finansial gitu ya di sini. Bisa jadi ya bermanja-manja ya dengan seseorang ya di sini untuk bisa mendapatkan bantuan secara finansial ya di sini. Dia ingin diberi ya. Karmik ini ingin diberi secara materi. Ada Four of Swords ya. Keuangan karmik di sini seperti terjeda ya, seperti belum stabil atau merasa terpendat gitu ya. Rezekinya karmik ini di sini terpendat ya. Ada Three of Cups sehingga karmik terus menggoda ya. Menggoda hubungan menjadi pihak ketiga. Ada tiga cups ya, tiga wadah di sini. Menjadi orang ketiga di sini ya untuk bisa melancarkan lagi ya, untuk bisa sekedar makan gitu ya, mengisi perut yang kosong gitu ya. Minum ya, bisa minum atau makan di sini. Untuk mengisi perut yang kosong ini karmik seperti harus menjadi orang ketiga dulu gitu ya di sini. Ada Justice ya. Namun di sini semesta seperti memberikan pelajaran ya untuk karmik. Pelajaran dan keadilan. The Hermit. Sehingga karmik harus lebih dewasa, bijaksana ya dalam mendapatkan uang atau finansial ya, dengan cara-cara yang baik, positif ya, jangan dengan cara-cara yang negatif dan merebut pasangan orang gitu ya. Ada Three of Pentacles ya. Ya, tapi karmik ini cukup bandel ya, cukup bandel, dia tetap mau menjadi orang ketiga. Di sini ada Three of Pentacles, 3 makanan ya kalau di sini kartunya. Tetap menjadi orang ketiga gitu ya. Di sini 3 wadah juga, Three of Cups. Jadi di sini karmik tetap menjadi orang ketiga dari suatu hubungan ya. Gak ada kapok-kapoknya walaupun sudah dikasih karma, pelajaran gitu ya di sini. Tetap karmik rela ya menjadi orang ketiga. Wow. Energi karmik di sini cukup bandel ya. Kalau anak-anak itu bandel, nakal gitu ya.
susah dikasih tahu. Oke. Ada the high priestess ya. Dimana di sini ya karmik juga mengalami suatu kebingungan sih sebetulnya. Di satu sisi dia butuh dana, tapi di sisi yang lain sebetulnya dia tahu ya kalau menjadi orang ketiga itu akan mendapatkan karma ya di sini. Jadi karmik juga dilema ya, bingung ya di sini. Di bottom of the deck di sini ada Nine of Swords, the Stars ya. Ada ya. Ada Nine of Wands, King of Pentacles ya. Four of Wands, Six of Cups, the Stars, dan Nine of Swords ya. Di sini dia melihat ya bahwa kestabilan keuangan itu dia harus dapatkan ya. Ada Ace of Cups dari seseorang yang memang yang memang punya kestabilan keuangan atau yang memang bisa mendapatkan uang gitu ya. Dan dia di sini karmik seperti membahagiakan orang yang menjadi ATM-nya gitu ya. ATM-nya dimana dia juga seperti ya kalau misalnya di sini mencoba ya pasangan kamu itu berpisah dari karmik, di sini dia si karmik ini terus ngejar ya, ngejar dengan mengiming-imingi kenangan indah, kenangan manis ya, dan juga kebahagiaan kepada pasangan kamu tersebut agar harapannya terwujud ya di sini. Walaupun sebetulnya ada rasa kekhawatiran, ada rasa kegelisahan yang karmik rasakan gitu ya. Karena takut akan karma, takut akan keadilan dari semesta ya. Tetapi tetap karmik jalanin gitu ya, menjadi seorang penggoda gitu di sini ya. Oke. Kita lihat lagi ya klarifikasinya. Sebentar, oke. Oke, bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Fokuskan kepada karmik yang kamu tuju ya. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Saya akan klarifikasi ya dengan kartu vice versa. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Oke. Klarifikasi Seven of Pentacles dan Justice. Klarifikasi Seven of Pentacles dan Justice. Jatuh kartunya. Tapi ini kebanyakan ya, saya tidak akan ambil. Oke, sepertinya ini ya. Ada the Devil. Ada the Strength. Ini ada the Devil soalnya di the Strength ini. Ada the Strength. Dimana karmik ya sebetulnya takut ya akan keadilan dari semesta. Tetapi mau bagaimana lagi, karmik ingin menaklukkan ya DM gitu ya. Divine Masculine agar bisa menjadi seseorang yang bisa dimanipulasi oleh dia. Jadi di sini karmik ingin menaklukkan DM Divine Masculine agar karmik bisa mendapatkan apa yang karmik mau, mendapatkan ambisinya ya di sini. Karmik seperti memanipulasi keadaan gitu ya, agar bisa mendapatkan apa yang karmik inginkan ya. Dia ingin menaklukkan DM Divine Masculine ya. Dan ya karmik tahu ada karma tapi dia tetap jalanin ya sisi kenegatifan ya, sisi hal yang negatif ya. Di sini ada iblis juga sebetulnya ya, gambar iblis. Jadi ini cukup menakutkan sebetulnya ya, takut ada karma ya yang bekerja. Gitu. Karena kehidupan itu terus laras ya, kehidupan itu terus berkesinambungan gitu ya. Apa yang kita dapatkan itu adalah apa yang kita tabur sebelumnya gitu. Apa yang kita tabur itu yang akan kita dapatkan, ya akan kita tuai selanjutnya gitu.
Ya, di sini karmik tetap bersikeras ya untuk menaklukkan divine masculine walaupun dia tahu ada karma yang bekerja, yang bisa bekerja ya di sini, dan bahkan dia sudah dapat karma juga, tetap aja ya kekeh. Klarifikasi Ace of Pentacles dan The Hermit. Oke, ada Ten of Pentacles. Oke. Di sini sebetulnya karmik sedang kesulitan keuangan, tetapi karmik terus ya mendekati divine masculine agar bisa stabil secara finansial, karena dia merasa divine masculine lah yang bisa memberikan kestabilan secara finansial atau materi ya. Bahkan karmik di sini menjadi ingin menikah ya dengan divine masculine, ingin punya hubungan yang serius ya dengan divine masculine agar kestabilannya juga ada yang bukan mengatur. Jadi kestabilan keuangannya juga ada yang menjamin ya, menjamin di sini. Please klarifikasi Four of Swords dan Three of Pentacles. Four of Swords dan Three of Pentacles. Oke. Ada Ten of Cups ya, dimana sebetulnya karmik ingin sekali kebahagiaan dengan divine masculine. Namun sebetulnya ketika divine masculine dan karmik ini bersatu ya, justru dia akan sengsara ya, tidak punya apa-apa ya, seperti kedua pasangan ini yang terdampar di pantai gitu ya. Jadi nggak punya apa-apa ya, hanya memiliki satu dengan yang lain saja sebetulnya ya. Kebahagiaan yang semu sebetulnya yang akan karmik dapatkan kalau terus berpegang teguh kepada menjadi orang ketiga. Please klarifikasi Three of Cups dan The High Priestess. Three of Cups dan The High Priestess. Oke. Ada The Judgment ya. Pada akhirnya walaupun karmik merasa kebingungan ya dan menjadi orang ketiga, menjadi pihak ketiga di dalam hubungan, akan ada karma yang bekerja ya, pembalasan. Ini seperti hari pembalasan ya. Ada karma yang bekerja, semesta memberikan pembalasannya gitu ya, agar karmik benar-benar sadar. Jadi di sini ada karma yang sebetulnya tidak terlalu besar, tapi kalau karmik terus menjalankan sisi ya menjadi orang ketiganya, ini akan ada karma yang lebih besar lagi gitu ya pada akhirnya ya. Dan ini yang menjadi pelajaran terbesar untuk karmik ya di sini. Oke. Di bottom of the deck ada Ten of Swords. Pada akhirnya karmik akan tersakiti di sini ya, dan mengakhiri hubungannya ketika karma yang sangat besar ini muncul gitu ya. Ada Ace of Wands ya. Nih tuh, wow. Oke, ada Knight of Swords, Five of Cups ya, dimana drama ya, cerita hubungan drama di sini ya. Orang ketiga ini, hubungan karmik dengan divine masculine ini cerita dramatis sekali ya, dramatik ya, karena di sini ya Five of Cups ya, sebetulnya akhirnya akan tidak menyenangkan, akhir yang menyedihkan di sini ya, akan menjadi akhir yang menyedihkan karena didapatkan dengan cara yang tidak baik ya, mencuri hubungan ya, menjadi pencuri di sini di dalam hubungan ya, dan itu adalah kemenangan yang sangat hampa, kemenangan yang sebetulnya tiada artinya, justru akan mendapatkan kesedihan ya sebetulnya. Dan di sini Ace of Wands ya, pada akhirnya karmik ini akan mendapatkan fase baru ya, dimana hubungan akan berakhir ya, terluka, terputus ya, dan di sini akan sangat-sangat terpuruk ya pada akhirnya. Dan ini fase baru ya di dalam kehidupan karmik gitu. Jadi harus berhati-hati sekali ya menjadi orang ketiga itu ya, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kemudian kita lihat ya dari Lenormand-nya. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Fokuskan kepada karmik yang kamu tuju ya. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini?
Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Cepatlah sadar ya, disarankan untuk cepat menyadari ya karmik akan kesalahan ya di sini agar tidak memicu karma yang lebih besar lagi. Oke. Ada taman ya, ada pertemuan ya karmik dengan divine masculine. Dan di sini ya, ketika kalian dipertemukan lagi ya, atau memang dipertemukan antara karmik dengan divine masculine, justru disitulah ya sesuatu hal yang memang membuat kacau di sini akan muncul, akan timbul gitu ya, kekacauan, kekisruhan ya. Di sini ada tikus ya, karena merugikan hubungan pihak lain ya. Tikus ya seperti korupsi ya, korupsi di dalam hubungan gitu. Jadi mungkin pertemuannya itu dengan alasan pekerjaan ya dan sebagainya, tapi justru malah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan gitu ya, mengkorupsi waktu ya, hubungan ya, merugikan pasangan sejati di sini ya. Jadi seperti tikus ya, hama ya di dalam hubungan. Hama di dalam hubungan ini harus segera dibasmi ya. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa semena-mena membasmi gitu kan ya. Jadi biarkan semesta yang bekerja ya untuk ini. Dan lebih baik karmik cepat sadar ya sebelum karma semesta yang bekerja ya. Karena itu lebih besar lagi juga ya, ada karmanya. Kita lihat lagi ya. Oke. Ada kunci ya di sini. Karena seseorang itu ya karmik bisa sadar sebetulnya ya, dengan kehadiran karma yang lebih besar itu karmik bisa sadar, atau karmik bisa sadar sebelum karma yang lebih besar itu datang kepada karmik. Jadi lebih baik sadar sebelum karma yang lebih besar datang kepada karmik ya. Tetapi itu balik lagi ya ke karmiknya sendiri. Di sini ada burung ya, ada serigala, ada kafin, ada desan, ada ya. Lebih baik di sini ya disarankan untuk memutus ya hubungan permasalahan ya, hubungan koneksi ya menjadi orang ketiga, karena itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari dan kamu harus bertanggung jawab akan hal itu ya karmik. Karmik ini harus bertanggung jawab akan hal itu, walaupun terlihat indah, terlihat membahagiakan, namun lebih baik diakhiri ya, karena itu mencurangi hubungan. Ketika kamu mengakhiri sesuatu hal ya, ketika karmik mengakhiri sesuatu hal dalam mencurangi hubungan di sini, tentu ada hal baik, ada kabar baik yang bisa karmik dapatkan kalau karmik mau ya mengakhiri situasi kecurangan hubungan ini. Ya, kabar ya yang membahagiakan dan kunci ya dari kebahagiaan kehidupan karmik itu sendiri. Kalau karmik mau untuk mengakhiri situasi toksiknya ini ya, situasi menjadi pihak ketiganya ini gitu. Karena kalau enggak justru karma yang lebih besar yang didapatkan gitu ya. Lebih baik sadar sebelum hal itu terjadi ya karmik. Kemudian kita lihat dari cakra wisdom. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Fokuskan kepada karmik yang kamu tuju ya. Bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini? Di sini sangat-sangat disarankan untuk cepat menyadari ya, dan tidak mengulangi lagi untuk karmik. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Orenda Crystals ya untuk pembelian kristal ya. Karmik. Oke. Ada fasade. Ya lebih baik sudahi ya, akhiri dan pergi saja gitu ya. Disarankan untuk pergi dari situasi ini gitu ya, agar tetap bisa meraih kebahagiaan kehidupan lainnya gitu ya. Ada grow ya, disarankan untuk bisa bertumbuh dan berkembang di dalam
kepergian kamu ya, dari kepergian karmik dari divine masculine ya, disarankan untuk benar-benar ini ya, jangan dilanjutkan ya untuk karmik. Oke. Ada bittersweet ya. Ketika karmik bisa menghilang dari kehidupan divine masculine ya, ketika karmik bisa mau merelakan dan ikhlas untuk tidak mau mengganggu atau menjadi orang ketiga, justru yang akan karmik dapatkan adalah cerita indah ya bersama cinta sejatinya gitu ya. Kalau karmik mau meninggalkan divine masculine dan tidak mau merusak lagi hubungan atau tidak mau lagi menjadi orang ketiga ya, taubat lah istilahnya, justru kebahagiaan dari pria sejati atau wanita sejati di sini yang akan karmik dapatkan gitu ya. Cinta sejati yang justru yang membuat indah di sini. Karena kalau menjadi hubungan karmik itu sebetulnya bukan indah ya, hanya kepuasan nafsu saja, tapi pada akhirnya akan menuai kesedihan pula gitu kan. Tapi kalau kamu mau di jalan yang benar ya, atau karmik mau di jalan yang benar, di sini justru cinta sejati yang akan didapatkan. Ada despondence ya. Akhiri kesedihan ya di sini. Karena memang sedang sedih sekali ya. Ya, hidup itu penuh misteri ya. Penuh misteri ya. Dan sesuatu hal yang kita jalani itu kita yang buat juga gitu ya. Kita juga ada campur tangannya dalam membuat ya kehidupan kita itu mau seperti apa. Jangan sampai kita membuat sesuatu hal yang tertutup, yang disembunyikan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena karmik di sini selama ini membuat suatu hal yang disembunyikan, yang misterius ya. Hubungan yang disembunyikan, hubungan yang misterius gitu ya. Sehingga harus terus menjadi misteri ya. Sembunyi-sembunyi itu kan nggak nyaman gitu ya, dan pada akhirnya membuat suatu kesedihan, komplasensi dan despondence ya. Membuat suatu kesedihan ya, keterpurukan pada akhirnya ya. Untuk apa gitu? Hidup itu kan perlu dinikmati ya, diambil sisi positifnya, diambil sisi baiknya gitu ya, menjadi orang yang lebih baik lagi, akan mendapatkan kebahagiaan pada endingnya, pada akhirnya gitu ya. Di sini jangan sampai pada akhirnya justru malah kesedihan yang didapatkan gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya di sini, karena kita hidup di dunia ini untuk apa sih gitu kan ya. Oke. Cukup ya untuk readingan tentang bagaimana keadaan dan situasi karmik saat ini. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Orenda Crystals ya. Link Instagramnya ada di description box. Semoga ini semua bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. Tetap semangat untuk kalian semua. Raih kebahagiaan dan kedamaianmu. See you next time. Bye-bye.